Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Adiana Aberliani dari kelas 10 MIPA 1. Di sini aku mengikuti cabang lomba book review yang diadakan oleh OSIS. Oke, kali ini aku akan mereview sebuah buku dengan judul Rembulan Tenggelam di Wajahmu. Rembulan Tenggelam di Wajahmu adalah sebuah novel karya Terry Lee yang diterbitkan oleh penerbit Republika. Cetakan pertamanya yaitu pada tahun 2009 dengan tebal buku 426 halaman. Novel ini diangkat menjadi sebuah film yang rilis pada tahun 2019 lalu. Jadi pada awal kisah ini diceritakan Ray tinggal di panti asuhan bersama anak-anak lainnya. Dan salah satunya adalah anak laki-laki bernama Dear. Bisa dibilang Dear ini teman dekatnya Ray lah. Nah, sifat Ray ini tuh keras kepala, suka melawan, pokoknya beda banget sama Dear ini. Dear yang ringkih, penurut, jadi kalau dia apa-apa disuruh ya dia mau aja gitu. Nah, Ray ini gak suka sama penjaga pantinya, gara penjaga pantinya tuh tergila-gila pengen naik haji dan menghalalkan segala cara. Sumbangan dari donatur yang seharusnya diberikan ke anak-anak panti itu gak dikasih ke mereka. Dan tiap hari Ray sama anak-anak panti lainnya dipukulin, dimarahi, dipaksa kerja, yang mana uang hasil dari kerja mereka itu disetorkan ke penjaga panti untuk ditabung berangkat naik haji. Menjalani kehidupan yang seperti itu membuat Ray tumbuh menjadi seorang yang pembangkang, suka mencuri. Akhirnya karena tidak tahan dengan kondisi tersebut, Ray memutuskan untuk pergi dari panti asuhan tersebut. Singkat cerita, Ray hidup di jalanan dan menjadi seorang penjudi bertuah. Nah, pada saat malam-malam berikutnya pulang dari tempat perjudian dengan kondisi mabuk, Ray ini dikeroyok dan ditusuk. Akhirnya dia masuk rumah sakit, dan sampainya di rumah sakit dia tuh sebelahan gitu ranjangnya sama temannya dulu yang namanya Dear. Sama-sama dirawat di rumah sakit mereka berdua dengan ditemani oleh penjaga panti tersebut. Nah, penjaga panti tersebut tuh akhirnya terketuk pintu hatinya dan membiayai pengobatan Ray. Tapi di situ apakah Dear selamat? Nah, nanti kalian akan menemukan sendiri jawabannya pada novel ini. Jangan lupa dibaca ya. Akhirnya si Ray ini dibawa ke ibu kota untuk menjalani operasi karena di kota kan alat-alatnya lebih memadai. Beberapa saat setelah Ray di rumah sakit itu dia pergi gitu dan tinggal di rumah singgah. Nah, di rumah singgah inilah si Ray ini merasakan apa arti kekeluargaan. Di rumah singgah inilah Ray menjadi seorang yang periang dan merasakan apa arti keluarga baginya. Namun akan tetapi Ray tetaplah Ray yang keras kepala, pemberani, dan kalau dia lihat temannya dianiaya ya dia nggak tinggal diam itu. Tapi dia karena banyak masalah yang dia timbulkan, akhirnya dia memutuskan untuk pergi dari rumah singgah tersebut. Singkat cerita, akhirnya Ray pergi ke tower air yang tingginya 10 meter. Memang sosok Ray ini adalah sosok yang selalu mengagumi indahnya cahaya rembulan. Nah, pada waktu inilah Ray bertemu dengan Play, yang ternyata Play ini adalah pencuri kelas kakap atau pencuri profesional. Di situ Play mengajak Ray untuk menjadi partnernya dalam sebuah misi pencurian berlian 1000 karat. Dan akhirnya Ray tergabung dalam misi Play ini. Nah, pada misi ini mungkin takdir berkata lain, rekan Ray ini ketahuan dan pada akhirnya Play ini ditangkap dan dieksekusi mati. Akhirnya Ray memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya, dan disitulah ia menikah dengan seorang perempuan bernama Fitri. Pada awalnya Ray tidak menerima masa lalu perempuan tersebut, tetapi akhirnya dengan segala pertimbangan Ray pun menikah dengan perempuan tersebut. Kebahagiaan pun terus-menerus datang karena istrinya hamil. Dan Ray ini dia bekerja sebagai buruh bangunan yang kemudian dipercaya sebagai kepala mandor. Tetapi kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Istri dan anaknya meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Di tengah kesedihan Ray, akhirnya Ray memutuskan untuk kembali ke ibu kota, dan ia menemukan berlian 1000 karat yang ditinggalkan oleh rekannya Play dulu pada saat itu.
Dari situ Ray bangkit untuk menjalankan sebuah usaha dengan modal berlian itu. Singkat cerita, akhirnya Ray ini menjadi seorang pengusaha sukses dan namanya dikenal di mana-mana. Ray memiliki sebuah imperium konglomerat yang sangat menggurita. Namun di tengah-tengah kehidupan seperti itu, ia tetap tidak merasakan kebahagiaan dan masih kosong gitu hidupnya. Rasanya tuh masih hampa gitu. Dan Ray ini dalam 6 tahun terakhir sering sakit-sakitan, hingga pada saat ini Ray tengah terbaring di rumah sakit. Di tengah komanya ini, disinilah Ray bertemu dengan sesosok laki-laki misterius yang berwajah menyenangkan. Orang itu memberi Ray kesempatan untuk melakukan sebuah perjalanan waktu kembali ke masa lalu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini selalu mengganjal di pikiran Ray. Seperti pertanyaan, apakah itu cinta, tentang perihal kehidupan, terus apa kaya itu merupakan segalanya, tentang apa arti kehilangan, dan apakah dalam hidup ini ia bisa memilih. Singkat cerita, Ray akhirnya menemukan semua jawaban dari 5 pertanyaan-pertanyaan yang selama ini terbayang-bayang di pikiran Ray. Ray juga mengetahui bahwa hidup ini sekiranya bukan hanya tentang dia saja, tetapi bisa jadi menjadi sebab akibat garis kehidupan orang lain. Nah, dari kisah yang ada dalam novel Rembulan Tenggelam di Wajahmu ini, banyak pesan moral yang kita dapatkan. Salah satunya yaitu, hidup kita dan orang lain itu bahwasannya berkesinambungan. Jadi, di buku ini tuh kita jadi tahu nih, bahwa apa yang terjadi di masa yang akan datang, mungkin beberapa tahun lagi bisa jadi sangat dipengaruhi atau sangat berhubungan dengan apa yang terjadi sekarang dengan kita atau yang terjadi dengan orang lain. Mungkin itu dulu saja yang bisa aku review. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam penggunaan kata selama di video ini. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adiana Apriliani, pamit undur diri.